Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktik baik pembelajaran diferensiasi berbasis multirepresentasi melalui pendekatan tangkas. Saya Triulianti, guru informatika dari SMP Negeri 1 Surabaya. Di dunia pendidikan saat ini, kita dihadapkan pada realitas bahwa siswa adalah individu yang unik. Siswa memiliki banyak keberagaman, gaya belajar, minat, dan juga kecepatan dalam memahami suatu materi. Kondisi ini menantang para pendidik untuk menemukan pendekatan yang dapat menjangkau semua kebutuhan siswa secara efektif. Pembelajaran paradigma baru Merdeka Belajar menekankan pada pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses pembelajaran peserta didik sesuai kebutuhan dan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pemahaman mendalam terhadap peserta didik menjadi tantangan bagi guru karena setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik, termasuk tingkat pemahaman, minat, gaya belajar, dan kesiapan belajar yang berbeda-beda. Guru harus melakukan profiling peserta didik secara mendalam, mulai dari observasi, asesmen diagnostik, hingga pemetaan kemampuan peserta didik secara spesifik. Tantangan utamanya adalah proses ini tidak hanya membutuhkan waktu, tetapi juga keterampilan untuk mengenali dan menganalisis berbagai aspek yang memengaruhi pembelajaran peserta didik. Langkah awal yang dilakukan untuk menghadapi tantangan praktik baik ini adalah melakukan profiling melalui observasi dan tes diagnostik untuk mengetahui karakteristik, kebutuhan, dan potensi peserta didik, dan juga memetakan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi prasyarat dari materi yang akan dipelajari. Tes diagnostik dilakukan menggunakan teknologi kuisis yang dapat dengan cepat memetakan peserta didik berdasarkan tingkat kategori pemahaman. Kategori 1, paham konsep utuh, yaitu peserta didik dengan pencapaian tinggi dengan rentang nilai 91-100. Untuk kategori 2, paham konsep sebagian, yaitu peserta didik dengan pencapaian sedang dengan rentang nilai 81-90. Untuk kategori 3, tidak paham konsep, yaitu peserta didik dengan pencapaian rendah dengan rentang nilai kurang dari 81. Kami melakukan asesmen awal di kelas 8C pada materi VLOOKUP HLOOKUP pencarian data. Dari hasil asesmen awal, sebanyak 34 responden siswa didapatkan data bahwa 14,7% siswa masuk ke dalam kategori 1 paham utuh, sedangkan sebesar 14,7% masuk kategori 2 atau paham konsep sebagian. Sedangkan sisanya sebesar 70,6% siswa masuk ke dalam kategori 3 atau tidak paham konsep. Praktik baik pembelajaran berdiferensiasi berbasis multirepresentasi melalui pendekatan tangkas, teaching at the right level dengan tutor rekan sebaya, dilakukan dalam pembelajaran di kelas 8C pada mata pelajaran informatika. Praktik baik ini penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda, memberikan variasi dalam cara penyajian materi, membantu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi Excel, VLOOKUP, HLOOKUP secara lebih aplikatif dan mendalam. Peserta didik dapat belajar secara aktif dan mandiri dengan bimbingan dari rekan sebaya. Di awal pembelajaran, guru memulai dengan ice breaking yang bertujuan untuk mencairkan suasana agar lebih rileks. Melalui permainan sederhana ini, peserta didik menjadi termotivasi untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Hal ini penting dilakukan untuk mempersiapkan peserta didik secara mental, terutama untuk menghadapi materi yang menantang. Peserta didik yang kalah dalam permainan, maju untuk memberikan 3 kalimat afirmasi positif. Lalu kegiatan dilanjutkan dengan mengingatkan tentang kesepakatan kelas saat masuk laboratorium komputer, menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, lalu guru memberikan materi dasar terlebih dahulu, disertai dengan demonstrasi. Pada saat pembelajaran, peserta didik dengan kategori 1 menjadi tutor peserta didik kategori 3.
Guru menyiapkan ILKPD multirepresentasi yang bisa diakses di Google Classroom. ILKPD ini berisi ringkasan materi dengan scaffolding langkah demi langkah melalui teks, gambar atau visual, dan barcode video pembelajaran materi VLOOKUP HLOOKUP yang dapat diakses peserta didik kapanpun untuk bahan belajar dan juga soal penugasan sederhana untuk peserta didik kategori 1, level sedang untuk peserta didik kategori 2, dan level kompleks untuk peserta didik kategori 3. Saat pelaksanaan pembelajaran, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga fasilitator yang memantau dinamika kelas. Guru memastikan peserta didik yang dibimbing merasa nyaman dan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Pada akhir setiap sesi pembelajaran, refleksi dilakukan dengan melibatkan peserta didik untuk mengevaluasi pengalaman belajar mereka. Refleksi ini membantu guru dalam memahami apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki dalam pembelajaran selanjutnya. Hasil dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi berbasis multirepresentasi melalui pendekatan tangkas terbukti secara efektif menaikkan hasil belajar siswa. Dari siswa kategori 1 mengalami kenaikan dari 14,7% menjadi 29,4%. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penguasaan materi VLOOKUP HLOOKUP pencarian data. Sementara itu, kategori 2, siswa dengan paham konsep sebagian juga mengalami kenaikan dari 14,7% menjadi 35,4%. Melalui praktik baik ini, diharapkan model pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan dapat terus disempurnakan dan menjadi contoh bagi penerapan metode serupa di kelas lainnya. Dengan demikian, tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai lebih optimal dan setiap peserta didik mendapatkan kesempatan untuk memahami materi sesuai dengan tingkat pemahamannya masing-masing. Mari terus berkarya bersama untuk mewujudkan pembelajaran berkualitas, bermakna, dan berkelanjutan. Pada pembelajaran informatika HLOOKUP dan VLOOKUP, saya dilibatkan sebagai tutor sebaya. Saya sangat senang dilibatkan dalam proses ini karena tidak hanya saya bisa membantu teman saya yang kesulitan, saya juga bisa lebih mendalami materi yang diberikan. Hal itu membuat saya lebih memahami konsep dari materi tersebut. Pembelajaran ini juga bermakna karena tidak hanya saya bisa membantu teman saya yang kesulitan, saya juga bisa menjadi lebih sabar. Dan saya juga senang ketika teman saya yang kesulitan merasa senang dan terbantu ketika saya sudah membantunya. Saya ingin menyampaikan dan ingin memberikan apresiasi praktik baik yang diterapkan melalui pendekatan tangkas teaching at the right level dengan tutor rekan sebaya di Mapel Informatika. Metode ini menjawab kebutuhan belajar siswa yang sangat efektif karena pembelajaran dirancang berdasarkan tingkat pemahaman siswa yang berbeda-beda. Tutor rekan sebaya atau peer teaching membangun suasana kolaboratif yang menyenangkan di kelas. Multi presentasi dengan visualisasi data, grafik, media, video, LKBD, demonstrasi membuat materi dengan rumus yang runtut menjadi lebih mudah dipahami. Dengan berbagai tingkat pemahaman, siswa antusias dan aktif berpartisipasi. Saya harap metode ini bisa diterapkan lebih luas di berbagai mata pelajaran lain. Terima kasih telah menyaksikan video praktik baik pembelajaran berbasis multirepresentasi melalui pendekatan tangkas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.